Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, mahasiswa dari Universitas Nasional, Fakultas FTKI dengan NPM 2170065160089, Program Studi Sistem Informasi. Yang saya hormati kepada dosen penguji Bapak Novi Dianatasia, Eskom MMSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi ujian akhir semester genap. Yang pertama, penggunaan kabel UTP, STP, dan FO, yang dimana merupakan pemilihan dalam jaringan komputer yang berbasis kabel. Kabel UTP atau Unsealed Twisted Pair merupakan jenis kabel yang saat ini paling populer digunakan pada sistem jaringan LAN dan memiliki 4 kawat yang terlilit namun tidak berpelindung, sehingga perlu diperhatikan segmentasinya tidak boleh terlalu panjang karena proses pengiriman data akan bermasalah dan untuk biaya paling rendah. Kabel STP Sealed Twisted Pair memiliki pelindung aluminium atau polyester atau metal bright yang terlilit antara bungkus luar dan kawat. Dengan pelindungan ini mengurangi terjadinya crosstalk, EMI, dan RFI sehingga jaringan berjalan lebih baik. Untuk biayanya cukup mahal. Untuk kabel FO atau fiber optik berfungsi untuk mentransfer data dalam bentuk cahaya dan biaya yang besar. Yang kedua, manfaat subnetting dan contoh perhitungan subnetting untuk kelas B. Manfaat subnetting yang pertama mengefisiensikan alamat IP, yang kedua mengurangi trafik jaringan, yang ketiga meningkatkan keamanan jaringan, yang keempat mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Selanjutnya contoh perhitungan subnetting untuk kelas B. Berikut adalah perhitungannya. Diketahui IP address 172.16.74.56 garis miring 18, subnet max dari 18 yaitu 255.255.192.0. Diketahui bilangan binernya 111.111.111.111.000.00000000. Diketahui N-nya adalah jumlah bit 1, maka N dari 1 bit satunya itu yaitu 2. M adalah jumlah bit 0, maka M jumlah bit 0-nya ada 14. Ditanya hitung jumlah subnet, hitung jumlah host per subnet, dan hitung blok subnet. Penyelesaiannya yang pertama hitung jumlah subnet, di mana rumusnya yaitu 2 pangkat N. Diketahui N-nya adalah 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Dan yang kedua, hitung berapa jumlah host per subnet, di mana rumusnya yaitu 2 pangkat M-2, di mana M-nya diketahui 14, jadi 2 pangkat 14 min 2 menghasilkan 16.384 dikurang 2, jadi host per subnetnya yaitu 16.382. Untuk yang terakhir, blok subnetnya 256-192 menghasilkan 64 subnet dari IP 172.16.74.56 dari subnet maxnya 18. Ketiga, penjelasan tentang pengertian DHCP dan mekanisme pemberian IP kepada klien oleh server DHCP. DHCP atau Dynamic Host Control Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Mekanisme pemberian IP kepada klien oleh server DHCP adalah ketika pengguna menyalakan komputer dan menghubungkannya ke server, otomatis komputer akan meminta alamat IP ke server.
Kemudian server menjawab permintaan tersebut hingga akhirnya komputer mendapatkan alamat IP dan terhubung ke jaringan. Keempat, menjelaskan pengertian DNS, Domain Name System, tujuan DNS, peluang dan tantangan cloud computing, dan model layanan cloud computing. DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam bentuk basis data tersebar di dalam jaringan komputer. Tujuan DNS tersebut adalah untuk mencocokkan nama atau domain situs web ke dalam angka-angka yang disebut dengan alamat IP, sehingga komputer mengerti situs yang diminta pengguna dan bisa menampilkannya. Peluang dan tantangan cloud computing adalah: yang pertama, penggunaan komputasi cloud berarti ketergantungan pada orang lain dan mungkin bisa membatasi fleksibilitas dan inovasi. Yang kedua, keamanan bisa membuktikan menjadi masalah besar. Model layanan cloud computing. Yang pertama, SaaS, Software as a Service, adalah sebuah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online, sering disebut sebagai layanan aplikasi cloud. Yang kedua, PaaS, Platform as a Service, adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Yang ketiga, IaaS, Infrastructure as a Service, adalah jenis layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual fisik. Demikian pembahasan materi ujian akhir semester genap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.